Oke, yo yo yo, selamat datang di podcast Ngobrol Lokal episode pertama kita. Tempat kita bahas hal-hal yang receh banget nih, yang ternyata dampaknya itu gede banget. Nah, kenalin nih, saya Yongki, Formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi dari UPT BKN Pontianak. Dan hari ini kita bakal ngobrolin topik yang cukup penting, apalagi di tengah gempuran brand-brand lokal ya. Kita bakal bahas soal bangganya sama produk-produk Indonesia nih. Dan hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemenin sama 4 orang kece yang udah ekspor. Bisa dibilang pelaku ya. Dan juga mungkin penikmat produk lokal lah. Langsung aja nih kita kenalin satu-satu ya. Dari yang paling jauh banget, Mbak Febrina Rahmi, Formasi Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama dari Kanrek 13 Banda Aceh. Silakan Mbak Febri. Halo semuanya, aku Febri, analis pengelolaan keuangan APBN. Hai. Aku tuh penggemar berat fashion lokal dari SMA. Thank you. Wah, keren. Oke, selanjutnya ada Mbak Harni Haris, Formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, sama kayak aku, tapi dari UPT BKN Palu. Silakan Mbak Harni. Oke, terima kasih Mas Yongki dan rekan-rekan sekalian. Halo, aku Harni. Perkenalkan, aku dari UPT BKN Palu. Di sini aku formasi jabatannya ialah penata kelola sistem dan teknologi informasi. Di sini aku adalah seorang pejuang UMKM lokal skincare ya teman-teman. Oh, oke. Pejuang skincare lokal ya berarti. Oke. Benar. Terima kasih ya. Sip keren. Kita lanjut ke Mbak Hesa ya. Mbak Hesa Cikita Putri, Formasi Konselor SDM dari UPT Mataram. Jauh-jauh semua nih. Silakan Mbak Hesa. Halo. Oh iya. Halo Mas. Ya. Nama saya Hesa. Kebetulan ini saya di UPT BKN Mataram. Saya jabatannya konselor SDM nih. Tapi selain mengkonseling, saya ini juga pencinta kopi lokal dan sering banget membantu mempromosikan produk UMKM lewat konten-konten saya begitu. Oke. Keren. Keren banget sih, ini sering bantu promosiin produk-produk UMKM ya. Ntar kita bahas nih, menarik banget sih pasti. Oke, selanjutnya kita ke yang paling tampan dan berani. Ada Mas Alvin Iqbal Sahasfana, Formasi Teknisi Sarana dan Prasarana Kanrek 10 BKN Denpasar. Silakan Mas Alvin. Kenalin guys, gue Alvin, gue gamer sejati sekaligus bangga banget sama kalian anak bangsa di dunia game dan film. Sip. Oke, semua kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Kita masuk ke segmen pertama. Teman-teman, menurut kalian nih, kenapa sih banyak yang mikir produk lokal tuh kayak B aja gitu atau biasa banget gitu? Bener nggak sih? Mungkin Mbak Ardi kali bisa jawab. Gimana Mbak Ardi? Ya Mas, sepengalaman aku ya pejuang skincare lokal tuh kayak kita ini sering dipandang sebelah mata gitu sama customer, nggak jarang juga sama orang Indonesia sendiri karena katanya dulu ya stigmanya skincare lokal tuh berbahaya, padahal tuh zaman sekarang ya ingredients skincare tuh sudah nggak kalah sama skincare luar gitu Mas. Makanya waktu itu stigma itu yang harus dihindarin sebesar kayaknya. Dari ketiganya juga sekarang tuh skincare lokal tuh sudah nggak kalah bersaing sama skincare luar. Oke, keren banget. Sorry ya teman-teman, ini ada sambil azan nih, ada apa ya kayak noise azan. Sorry, kita lanjut ya. Lanjut ke Mbak Febri nih, gimana menurut Mbak Febri? Aku udah ngikutin fashion lokal itu udah lama. Aku boleh sebutin merek ya. Misalnya tuh ada namanya merek Minimal. Udah ada dari Boleh. tahun 2002 dan tapi itu masih berada di harganya terjangkau. Terus Minimal ini udah punya 75 toko loh di Indonesia.
pakaiannya tuh bagus-bagus juga teman-teman, ada yang eksklusif juga. Kalau kita bandingin sama beberapa tahun lalu ya Mas Yogi ya, anak muda tuh suka malu kalau pakai brand lokal. Sekarang anak yang udah hype bis aja bisa pakai Erigo, Tank, Insomnia, bahkan sampai dikira tuh brand-brand kayak gitu brand-brand dari luar loh, karena bisa dilihat dari kualitas sama trendinya gitu. Oke, berarti bener ya kayak kata Mbak Harni tadi ya, kayak mungkin karena kita tuh dulu dicekokin kali ya kalau yang dari luar negeri tuh udah pasti oke gitu. Padahal belum tentu ya. Iya. Oke. Sip, keren. Lanjut ke Mbak Esa kali ya. Mbak Esa nih pecinta kopi kali ya. Gimana Mbak Esa? Betul nih Mas, kalau ngomongin soal kopi ya, sebenarnya di dunia kopi itu juga sama. Banyak banget yang belum tahu nih kalau kopi-kopi Indonesia tuh salah satu yang terbaik loh di Indonesia. Oh ya? Contohnya aja nih, ya kan Mbak Febri nih yang dari Aceh ya kan, ada kopi Arabica dari Aceh. Wah itu. Terus ada juga kopi Kintamani dan Toraja. Itu semua udah diakui loh Mas secara internasional. Oh ya? Jadi kita ini daripada minum kopi-kopi yang ya diboikot juga begitu kan ya. Nah beberapa merek yang diboikot gitu, mending kita mencintai produk lokal aja gitu ya. Iya benar-benar. Kopi Lampung tuh enak banget tuh, juga agak-agak kecut-kecut gimana gitu. Aku suka banget tuh. Sip, thank you Mbak Esa ya. Kita lanjut ke Mas Alvin yang katanya pecinta game. Coba lanjut Mas. Nah, Gimana menurut Mas? Oke, jadi menurut gue karya kreatif juga udah mulai naik nih. Kayak game. Contoh aja Dreto tuh. Buatan lokal, tapi dia sempat viral di luar negeri. Nggak cuman game. Film Indonesia juga masuk festival dunia sekarang. Bahkan ada yang udah menang penghargaan. Oh iya, Dreadout itu game horor yang cewek itu bukan sih, yang namanya Linda terus yang dibuat center itu ya? Iya, bener-bener. Oh itu aku kira buatan luar malah. Itu Nah, keren banget sih itu keren banget. Itu yang dulu sempat viral itu kan di YouTube tuh kan, para gamers main tuh ya. Betul ya, betul. Oke, mantap, makin menarik nih, makin bangga sih sama produk-produk Indonesia ya. Oke, udah nih, kita kayaknya udah mulai kebuka nih mindset kita ya. Intinya produk lokal tuh sekarang udah nggak bisa dipandang sebelah mata sih. Oke. Sekarang coba aku pengen tahu dong dari kalian nih, pernah nggak sih punya pengalaman unik gitu atau yang keren banget menurut kalian tuh gara-gara produk lokal ini? Siapa duluan? Mungkin Mbak Harni kali ya. Coba Mbak Harni. Kalau pengalaman yang seru ya, sejak aku buka usaha skincare ini, pernah tuh dapat customer dari Malaysia. Oh iya? Waktu itu aku coba buka di tahun 2018, coba buat tadi scrub ya waktu itu. Zamannya hype waktu itu body scrub. Terus kemudian ada yang order lumayan banyak. Terus tanya kan, dari mana nih? Jawabnya dari Malaysia. Wah, kaget dong akunya. Iya. Terus tanya, Kak, bisa tahu produk aku ini dari mana? Terus katanya, itu Kak dari Reels Instagram. Padahal waktu itu ngepostnya baru sekali 2 kali, tapi udah sampai produknya ke sana. Syukur sih Kak, seru dan ya bangga banget sih, alhamdulillah. Oke, berarti memang ada manfaatnya juga ya, selain dari kita juga bisa masarin juga lewat media-media sosial itu ya. Keren. Sampai Malaysia loh. Keren deh. Oke, sekarang kita lanjut Mbak Febri kali ya. Gimana Mbak Febri? Aku dari Jerman datang ke Indonesia, dia bahkan minta tolong sama aku buat temenin dia ke diskon lokal nih. Dia bilang kualitasnya bagus dan desainnya tuh beda dari yang dia lihat di Eropa. Itu aja sih, kesan aja di hati aku.
Iya sebenarnya banyak banget sih ya brand-brand lokal tuh kayak Iya, kayak betul. Eiger tuh buatan Indonesia kan ya? Benar. Iya nggak sih? Eiger, Benar. Benar-benar. itu keren banget loh. Itu Bandung. Bandung ya? Oke. Iya. Itu bagus banget itu bahannya terus banyak juga sih teman-teman yang pada pakai tuh kalau ini mau naik gunung gitu. Iya. Keren. Tiger itu udah diekspor loh, udah diekspor ke Oh, iya? negara ASEAN. Bahkan bule-bule aja biasa beli di toko-toko store-nya langsung. Tuh kan. Karena Memang memang bagus sih. kualitas bahannya udah makanya produk lokal Iya, tapi memang. nggak kalah. Ya kayaknya memang bisa bersaing sih itu. Oke, kita lanjut ya ke sang pecinta kopi, Mbak Hesa. Gimana Mbak Hesa? Wah, iya nih kebetulan nih Mas, saya punya pengalaman, saya pernah bikin konten tentang petani kopi dari Flores nih. Keren. Jadi di Flores itu ternyata punya potensi yang besar banget gitu di Nusa Tenggara Timur, kan saya nih dari NTB gitu ya. Nah selain itu juga kopi Flores, kopi buatan Indonesia nih terkenal banget sama cita rasanya yang unik dan karakteristiknya yang khas dibandingkan kopi-kopi yang lain. Itu waktu saya angkat itu viral Mas di beberapa media sosial gitu. Ternyata ya kalau kita itu mau ngangkat cerita di balik produk itu, apalagi kita mengenalkan budaya Indonesia ya, orang-orang itu jadi lebih respect gitu. Benar-benar. Berarti balik lagi ke marketingnya juga ya. Udah marketingnya oke, waktu dikenalin rasa kopinya juga oke. Jadinya memang pasti rame gitu ya. Betul, apalagi ada cerita di balik itu begitu kan Mas. Mantap sih. Historia, Keren. Mbak. Iya. Iya, historinya tuh bagus banget. Oke, Iya, bangga banget ya sama Indonesia. Oke, Mas Alvin, gimana Mas Alvin? Menurut Mas Alvin, pengalaman uniknya? Ya kalau gue ada benar-benar. Kalau gue ada pengalaman sih waktu nonton live reaction di YouTube ya. Jadi kayak YouTuber luar tuh pada main game Dread Out yang gue sebut tadi tuh. Jadi kayak mereka ngerasa emang ini beneran nih kayak buatan Indonesia. Iya gak sih? Kayak bangga banget Indonesia bisa bikin game seperti itu kan. Mana gamenya juga kental akan budaya lokal. Dan itu yang bikin unik banget sih dan bikin live reaction di YouTuber luar tuh kayak Kemarin yang sempat wah, viral itu kan keren tuh memang. Oke guys, udah cukup menarik ya. Sekarang supaya lebih terasa ya, kita coba dengar nih mungkin contoh nyata produk Indonesia yang mungkin berhasil tembus pasar dunia ya, yang selain Eiger kayak tadi tuh, mungkin ada yang lain kayak contohnya Indomie. Nah, siapa sangka coba kan mie instan yang biasanya kita makan pas tanggal tua tuh, nah itu jadi favorit dari negeri Nigeria, Arab Saudi, bahkan sampai Eropa. Nah, jadi banyak orang luar negeri tuh yang bahkan nggak tahu kalau itu tuh buatan Indonesia loh. Padahal jelas banget tuh buatan lokal. Cuman memang dari sisi marketing mereka, beberapa negara tuh memang ada kemasan khusus gitu. Jadi bahkan sampai kayak Afrika mikirnya ini buatan mereka gitu. Kita sih nggak masalah ya. Kita justru dari bahkan kalau mereka sampai ngakuin gitu, dan berarti kita memang oke banget berarti memang produknya dan mereka bangga gitu. Bener. Menurut kalian gimana tuh? Ada nggak sih contoh-contoh lain tuh yang berhasil tembus pasar dunia? Mungkin dari Mbak Harni lagi ya, yang Eiger tadi gimana Mbak? Masalah yang Eiger tuh, mungkin bisa ceritain. Aku lebih proud ke Eiger sih Kak untuk saat ini. Produk lokal tapi kualitasnya karena pribadi saya juga pakai, rasain kualitasnya, terus harganya juga bersaing. Pemasaran, meski pemasarannya juga terbilang biasa-biasa aja, tapi sudah megang pasar ekspor ke negara-negara ASEAN. Proud banget sama produk Eiger ini. Menarik sih. Memang Eiger tuh keren kayak. jangan lupa sama produk Gimana, Mas kreatif. Kayak film buatan Indonesia, Juni, tahu film namanya Juni? Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Nah, Iya. Oh, iya film lokal. Oke. Brand lokal ya, Sampai Mas? Dread Out yang tadi gue sebut itu semua viral dan diakui secara global.
Iya bener sih, memang Dread Out tuh Wah. sempet ini juga kan. Kayaknya tuh ada filmnya deh, kayak film-film lokal Dread Out tuh kalau nggak salah. Mbak- Gimana Mbak Esa? Kita tuh punya potensi yang gede banget ya. Mm-mm. Kita tuh punya potensi yang gede banget, cuman kita tuh tinggal mendukung aja gitu. Tinggal kita explore lagi aja apa aja kelebihan-kelebihan barang-barang lokal, skincare lokal, film-film lokal gitu ya. Iya benar. Sama marketingnya sih, Mbak. Oke. Eh, Mbak Ya, Febri, Mas Yogi, ada kadang pendapat tuh nggak? tinggal soal pilihan aja, mau kita ngebandingin brand luar atau ngebandingin brand luar atau sebaliknya. Kita tuh justru bangga dengan produk yang kita punya, produk dalam negeri. Mm-mm. Jadi ini bisa bantu buat naikin produk lokal yang kualitasnya juga udah oke banget. Gitu sih. Hmm, sip. Oke, terakhir nih ya. Mungkin teman-teman mau tanya lagi deh. Kayak sebagai konsumen biasa ya, kayak aku nih, konsumen biasa, kita bisa ngapain aja sih buat dukung produk lokal gitu? Mungkin Mbak Harni? Kalau dari aku ya, beli dulu, cobain, terus bagiin reviewnya. Hmm. Oke, Mbak Esa? Karena kalau kita nggak cobain, nggak beli, kita gimana mau bagiin reviewnya sama orang-orang. Terus kan kita juga harus bisa memberdayakan ya UMKM kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Oke deh, keren. Guys, sorry untuk mempersingkat Jangan waktu ya. lupa, Kita jangan lupa nih, lanjut ke Mbak dibantu Esa. promosiin. Mm-mm. Hmm. Iya, Ya, nah terus jangan lupa nih bantu promosiin, share di IG, di TikTok, terus jangan lupa kasih bintang 5 di Google Maps atau Sama yang terakhir nih ya, Google-nya, guys. jangan gengsi. Kan nggak usah takut dianggap kalau nggak keren kalau pakai barang nggak lokal. Justru tuh lebih keren dan lebih aware kalau support komunitas lo sendiri. Aku juga mau pesan buat kamu yang jago desain, foto, Benar, konten, gila. tolong deh dibantu UMKM kita. Karena kadang tuh mereka tuh belum tahu cara tampilin ke publik. Gila. Obrolan kita hari ini kayaknya benar-benar kayak ngebuka mata banget ya. Thank you banget nih buat Mbak Harni, Mbak Febri ya, Mbak Hesa, terus Mas Alvin. Kalian keren banget sih. Oke, thank you semuanya. Thank you Mas Yogi, thank you semua, ini seru banget. Oke deh, ya buat kalian yang lagi dengerin, mulai sekarang yuk kita lebih sadar dan bangga sama produk dari tanah sendiri. Lo nggak cuma beli barang gitu, tapi lo tuh lagi support mimpi banyak orang di balik produk itu, tau nggak? Jadi siap buat belanja lokal, bangga dengan produk lokal, dan support lokal. Bangga produknya. Bangga produk Oke Indonesia. deh, sip. Indonesia. Thank you semua. Bangga Bye produk bye. Indonesia. Thank you. Thank you, bye bye. Oke, yo.